ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu, menuntun supaya kita benar menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu, wa fi riwayatin sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna menjadi tauladan kita. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap hari Ahad ba'da subuh, khususnya di bulan Ramadan ini, kita akan membahas tema masalah yang seputar berkaitan dengan bulan Ramadan, tentang puasa, dan mungkin menjelang akhir dari bulan Ramadan kita akan membahas isu-isu seputar zakat. InsyaAllah kalau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan perdana ini
kita akan mengutip penjelasan, pembahasan tema puasa ini dari kitab Ihya Ulumuddin, karya kitabnya Bidayatul Hidayah yang biasa kita kaji setiap malam Ahad. Sama pengarangnya juga Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau membuka tema tentang rahasia puasa, bahwasanya as-saumu nisfus sabri. Beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, bahwasanya apa itu puasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari yang namanya kesabaran. Kita dilatih selama bulan Ramadan ini, apakah betul-betul la'allakum tattaqun, atau yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atash. Apakah kita setelah nantinya keluar bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa, atau hanya ikut-ikutan saja, menjadi tim hore saja, tidak makan ikut, tidak minum ikut, tapi intisari dari berpuasa itu dia dapat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian itu berpuasa, menahan diri, sebagaimana umat-umat yang terdahulu diperintahkan untuk berpuasa? Tidak lain, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan. Jadi jangan sampai hanya ikut-ikutan, tidak makan, tidak minum, hanya ikutan sahur, hanya ikutan berbuka saja. Tapi siangnya itu diisi dari hal-hal yang tak bermanfaat. Apalagi di zaman sekarang ini HP merajalela, khususnya anak-anak muda. Game itu tidak berhenti mereka main. Kosong dari yang namanya puasa itu. Bagaimana dia mengekang hawa nafsunya itu, bagaimana dia melatih kesabarannya itu, bagaimana dia menjaga pandangannya itu. Bukan hanya kaffu anit ta'am wa kaffu anis syurub wa kaffu anil akal. Bukan puasa itu hanya menahan dari makan, bukan hanya menahan dari minum, bukan hanya menahan dari berhubungan suami istri. Lebih dari itu, kafful al-jawarih amma yakrahahullah, mengekang, menahan seluruh anggota badan kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, puasa itu apa? Nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Makanya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat kita, baca Quran kita, zakat kita, haji kita, itu ada amalan zahirnya, nampak, kelihatan. Berbeda dengan puasa. Puasa ini amalan batin, menahan, bukan mempraktikkan tapi menahan. Kalau salat kita nampakkan gerakan kita, zakat kita nampakkan keluarkan harta kita,
Haji kita nampakkan, kita tawaf, kita sa'i dan segala macamnya. Tapi kalau puasa kita menahan, malah menahan untuk melakukan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan dari hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amsalha. Segala perbuatan baik, segala yang namanya amal ibadah itu, ganjarannya itu kelipatan 10 sampai 700 kebaikan, 700 pahala setiap amal ibadah kita. Tergantung sholat kita, ngaji kita tadi, itu kelipatan 10 sampai 700 kita mendapatkan ganjarannya. Tergantung kualitas ibadah kita tersebut. Ila 700 dhi'fin illa siyam, kecuali puasa. Puasa kelipatannya bukan sampai 700. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan pahala itu nanti Allah, walaupun hakikat semua ibadah itu Allah yang memberi ganjarannya. Tapi khusus untuk puasa ini kelipatannya aku semua yang mengaturnya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang bakal membalasnya. Nah, ini keutamaannya puasa. Maka harus kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala harus melalui peningkatan, harus selalu berusaha meningkat dari puasa-puasa sebelumnya. Jangan sampai pelajaran bulan Ramadan tahun kemarin itu terulang lagi pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai mengendor semangatnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya awal mulai kenceng, tapi sudah masuk pertengahan mulai habis, terus turun menyusut. Jangan sampai. Kalau mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tambah naik bulan Ramadan, itu tambah kenceng ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tambah ngebut-ngebutan tarawih. Kalau sekarang lomba-lomba berapa kilometer cepatannya tadi. Rasulullah beserta para sahabatnya itu tambah memasuki akhir dari bulan Ramadan, tambah panjang qiyamul lailnya. Karena dalam sebuah hadis, man qama ramadhana, barang siapa yang bangun menghidupkan salat ibadah di malam Ramadan, imanan wahtisaban, atas dasar iman, yang penting itu. Atas dasar iman, wahtisaban, hanya mengharap dari Allah. Hati-hati ibadah kita ini. Makanya perlu di cross check terus. Harus di upgrade hati ini. Harus diobati terus. Harus dikontrol sebagaimana orang suka ngontrol, cek darah, cek ini, hati harus dicek. Karena sumber penyakit itu semuanya balik ke hati. Kalau hati sehat, insya Allah jasad akan sehat. Tapi kalau seandainya hatinya penyakit, sudah gampang terserang penyakit. Makanya orang yang sering sakit itu cek. Mestinya bukan cek darah, cek apa. Coba cek dulu hatinya itu. Punya penyakit enggak dia? Taat enggak dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Patuh enggak dia sama aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Apa yang dilarang oleh Allah dia tahan atau enggak? Cek itu. Kalau seandainya orang itu betul-betul mengecek hatinya, insya Allah seluruh badannya itu akan sehat. Makanya ada seorang alim itu
sudah berumur di atas 100 tahun. Sudah di atas 100 tahun, matanya masih sehat, giginya masih lengkap, pendengarannya masih normal. Ditanya, kok bisa ya Syekh? Badanmu itu sehat, itu kok bisa? Orang sejawatmu, seumurmu itu sudah habis, matanya rabun, telinganya tidak kedengaran lagi, giginya habis, ompong semua. Kok engkau ya Syekh masih sempurna, walaupun agak sedikit keriput, tapi semuanya normal, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih ada. Kata Syekh itu, ketika aku menjaga seluruh anggota tubuhku dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjaga seluruh jasadku. Ini kunci dari yang namanya puasa. Bukan hanya sekedar nahan lapar, haus, ikut sahur, ikut berbuka, ikut rame-rame. Nah, bagaimana anggota tubuh kita ini bisa terkontrol dengan sempurna. Makanya keutamaannya orang berpuasa itu, walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sampai bersumpah, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih wangi dari parfum misik, atau bahasa Indonesia kasturi, lebih harum. Makanya orang pakai siwak ketika sudah zuhur itu makruh pakai siwak. Siwak itu hukumnya sunnah. Pakai siwak ini hukumnya sunnah. Tapi di bulan puasa, ketika seseorang itu berpuasa, setelah zuhur, waktunya zuhur, makruh. Kenapa dimakruhkan ini? Karena hadis ini. Karena faedah dari hadis ini, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misik. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari misik. Makanya jangan sampai dihilangkan. Karena fungsinya pakai siwak ini, di antaranya tujuannya untuk menghilangkan aroma yang ada di dalam mulut. Jangan sampai hilang walaupun bau, biarkan. Itu kata Allah lebih wangi, nanti aku ganti. Makanya makruh pakai siwak setelah zuhur. Kenapa? Innama yadhurru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajlihi. Kenapa mulutnya tadi lebih wangi dari minyak misik atau minyak kasturi? Karena dia menahan syahwatnya. Menahan syahwatnya dari makanannya, dari minumannya. Makanya orang kalau perut kosong biasa, kalau pencernaan ini, lambung ini kalau kosong, yang keluar pasti aromanya kurang enak, kurang sedap. Tapi itu Allah ganti karena dia menahan syahwatnya tersebut. Lis-shaimi farhatan. Al-Imam Al-Ghazali mengutip lagi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang puasa itu dua kebahagiaan. Dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih. Bahagia dia, lolos dia dari ujian tes yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku, mulai dari terbitnya fajar kau harus patuh. Aku tes kau, bagaimana kesabaran engkau ketika aku memberikan ujian ini. Kuat tak engkau?" Rupanya si hamba ini kuat dia, lulus tesnya, sabar dia. Makanya ketika dengar
masuknya ghurubi syams, tenggelamnya matahari, dia senang dengan berbuka tadi. Alhamdulillah, aku sudah selesai misiku hari ini, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia. Makanya kata Rasulullah, "Shaimi farhata." Bagi orang yang puasa itu mendapatkan dua kebaikan. Kebahagiaan, mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Makanya bagi orang yang puasa ini diberikan fasilitas yang khusus nanti di surga. Apa fasilitas khususnya? Ar-Rayyan. Nama salah satu surga nanti yang akan didapatkan, dan itu khusus bagi orang yang berpuasa. Makanya dalam hadis, lil jannati babun yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu, namanya pintunya itu diberi nama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tak boleh masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa saja boleh masuk pintu itu. Wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi juz'i shaumihi. Bahwasanya surga Rayyan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala ketika nantinya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut melaksanakan puasanya. Mengutip pembukaan dari tadi, hadis yang pertama tadi, idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka yang namanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup, dikunci, disegel yang namanya pintu-pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya bagi hambanya yang mau. Wasuffidatis syayatin, dibelenggu, dikerangkeng itu yang namanya setan. Nah, tapi Ustaz, banyak kok orang yang maksiat itu. Katanya di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Kok masih bermaksiat orang-orang ini? Apalagi naudzubillah min dzalik, di sosmed itu orang tidak malu-malu lagi dia mengupload dirinya itu tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Senang dia sampai diolok-olok pakai Allahumma lakasumtu di siang hari. Na'udzubillah. Ini ditakutkan orang yang seperti ini matinya su'ul khatimah. Menghina syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan matinya su'ul khatimah. Wal iyad billah. Dan ini kalau di dalam syariat, orang yang seperti ini wajib ditakzir, dihukum, dipidana. Mestinya ada pidana itu. Orang yang tidak berpuasa itu sengaja tidak berpuasa itu dipidana. Bukan hanya ditutup saja, dipidana, dihukum. Kenapa engkau meremehkan, bahkan mengolok-olok syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sejatinya badannya manusia, jasadnya manusia, tapi hakikatnya dia itu setan. Hakikatnya dia itu setan. Sudah mendarah daging itu. Makanya di dalam surah An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Yang namanya setan itu kadang dari bangsa jin, kadang dari bangsa manusia. Nah, yang bahaya ini setan dari manusia. Karena wajahnya, perawakannya, tubuhnya manusia, tapi hakikatnya dia itu setan. Nah,
Jangan sampai kita ikut-ikutan dari setan-setannya manusia ini. Jangan sampai. Makanya wanada munadin, ada panggilan, memanggil, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin kebaikan, mencari kebaikan, halumma, ayo sekarang waktunya. Sekarang waktunya kalau kalian ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya. Makanya disebutkan kata ulama, Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu adalah bulannya memanen amal kebaikan. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang yang selalu kesehariannya bermaksiat, ketika bulan Ramadan sudah cukup, berhenti sudah. Jangan kau teruskan lagi kemaksiatanmu tersebut. Cukup. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah. Di antaranya salat tarawih. Memperbanyak salat tarawih itu. Bukan dikurangi malah. Salat tarawih itu diperbanyak, bukan dikurangi. Di Madinah itu salat tarawihnya dulu, bukan tahun ini. Kalau tahun ini sudah berubah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, salat tarawihnya bukan 8, 10 plus witirnya 3. Jadi 13 rakaat. Ini info yang harus antum tahu. Bahwasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang salat malamnya itu, malam Ramadan itu menjadi 13 rakaat. Bukan 8 lagi. Bukan 8 atau 20. Biar antum tahu bahwasanya salat tarawih itu, salat tarawih itu kalau mengikuti yang diamalkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ngajak, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab pada saat beliau menjadi khalifah. Itu Sayyidina Umar beserta para sahabat salat tarawihnya itu 20 rakaat. Harus antum tahu itu. Salat tarawih itu 20 rakaat. Lah hadis yang menjelaskan Rasulullah itu salatnya 4-4-3 itu bagaimana? Dijawab sama ulama. Itu salat witir. Kenapa? Karena witir itu tidak lebih dari 11. Jadi yang namanya salat witir itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Makanya di Madinah itu salat tarawihnya itu 36 rakaat. 36 rakaat. Salat tarawihnya itu sepanjang malam. Makanya dari di awal-awal ini bukan kebut-kebutan jam. Bukan kebut-kebutan jam. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu qama, bangun, hidupkan. Dihidupkan, man qama Ramadana, menghidupkan malamnya itu. Bukan bagaimana supaya lebih cepat. 15 menit, 10 menit, bahkan ada yang 8 menit. Nauzubillahi min dzalik. Salatnya, ya. Juga dianjurkan di bulan Ramadan ini kathratu qiraatil Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an.
Dianjurkan apa itu lomba-lomba khataman Al-Quran bagus. Lomba-lomba khataman Al-Quran itu bagus. Silahkan. Oh, kalau saya ini bacanya dengan tadabbur, silahkan. Engkau mau baca dengan tadabbur, silahkan. Tapi kau jangan melarang orang yang memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mengkhatam Al-Quran. Kenapa? Al-Imam Asy-Syafi'i selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khataman. Dalam satu hari, siang khatam, malamnya khatam. Nah, inilah yang namanya puasa itu. Bagaimana waktunya itu habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah, sama disebutkan di dalam riwayatnya, diceritakan bahwasanya beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Makanya kita akan dapatkan cerita-cerita orang dulu, para salafun saleh, orang-orang salaf dulu, para salaf generasi-generasi terbaik terpilih itu, mereka ketika bulan Ramadan mereka akan menghidupkan malamnya itu. Ditanya apa sih Ramadan itu, katanya. Kalau ditanya apa itu bulan Ramadan itu, apa ciri khasnya bulan Ramadan? Kata ulama, kata mereka itu ciri khasnya bulan Ramadan kathratus shalah wa kathratul qiraah. Yang namanya bulan Ramadan itu banyak sholat, banyak baca Al-Quran. Itu yang membedakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Juga dianjurkan, disunnahkan juga di bulan Ramadan al-muasah, saling berbaik, khususnya kepada al-fuqara wal masakin, membantu orang fakir, membantu orang miskin, muasah fil ailah, bagaimana dia menyenangkan hati orang-orang yang ada di keluarganya itu, disunnahkan sunnah. Disunnahkan di bulan Ramadan tersebut. Juga dianjurkan selama bulan Ramadan kita ini sahur. Sahur ini hukumnya sunnah. Kalau ditanya kapan waktunya sahur, ada yang tahu kapan masuknya waktu sahur? Dikatakan orang itu sahur. Nah, kita tahunya sahur saja. Kapan? Ditanya nih, kapan masuknya waktu sahur? Ada yang bisa jawab di sini? Kapan, Pak, masuknya waktu sahur? Habis isya? Habis buka, sahur berarti. Nah, siapa yang bisa jawab? Kapan masuk waktunya sahur? Kita tahunya masuknya berbuka, iya. Sekarang kapan masuknya waktu sahur? Ya? Akhir? Mendekati subuh itu jawabannya sunnahnya sahur. Kapan waktu yang paling afdol? Sahur. Kalau waktu afdolnya sahur, iya, mendekati masuknya waktu subuh atau terbit fajar. Tapi dimulainya waktu sahur itu asna'il lail. Nah, pertengahan malam itu sudah mulai masuknya sahur. Jadi jam 12 ke atas itu sudah masuk yang namanya waktu sahur. Jadi kalau seandainya jam 10, ya, jam 11, apalagi jam 9, oh saya mau sahur, bukan dikatakan sahur. Kapan masuknya waktu sahur itu? Ketika fi asna'il lail, di pertengahan malam itu, 12 ke atas mulai itu. Makanya disunnahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakhir sahur itu. Kalau waktu afdalnya itu menjelang adzan subuh. Sekitar jam 4
Sekitar jam 4 tuh sudah mulai. Kenapa? Karena nantinya kita disunnahkan juga imsak. Imsak itu sunnah. Jangan mengatakan wah imsak nih gini. Imsak itu hukumnya sunnah. Karena sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan makan lagi nih. Ketika apa? Ketika sudah mau mendekati sedikit lagi masuk waktu subuh. Kira-kira waktunya itu berapa menit? Bahasa kita ya. Kira-kira kata sahabat itu 50 ayat, 50 bacaan Al-Qur'an, 50 ayat bacaan Al-Qur'an. Kalau dikira-kirakan, kata ulama itu rub'us sa'ah, 15 menit. Nah, sudah benar. Adatnya orang Indonesia sudah benar itu. Ngamalkan sunnah itu. Dibunyikan yang namanya sirene itu, ayo cukup imsak. Jangan makan lagi sudah. Cukup berhenti. Kenapa ngamalin ini? Ngamalin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan larang. Jangan dilarang kalau ada orang masih mau makan dan minum waktu imsak. Artinya waktu imsak itu bukan haram, bukan sesuatu yang haram atau membatalkan puasa kalau seandainya mereka tetap masih makan dan minum. Tapi dianjurkan ketika sudah mendekati yang namanya terbitnya fajar itu disunnahkan untuk menahan. Jadi waktu sahur itu harus tahu antum sekarang tuh. Masuknya waktu sahur di tengah-tengah malam. Mulai itu dari jam 12 itu sudah masuk waktu sahur, tapi disunnahkan takhirus sahur. Disunnahkan menjelang yang namanya waktu subuh baru kita sahur. Sebaliknya sunnahnya lagi ta'jilul fitr. Kalau tadi di akhir yang namanya sahur, tapi kalau seandainya berbuka disunnahkan cepat-cepat. Artinya jangan sampai sudah gelap banget, sudah jam 7 baru mau berbuka. Tidak dianjurkan malah. Dianjurkannya itu kalau seandainya sudah tahaqquq waqtil ghurub, sudah dipastikan ini terbenamnya matahari ini, sudah dipastikan nih yang namanya masuknya waktu maghrib, disunnahkan, disunnahkan cepat-cepat berbuka. Jangan sampai berdalih cepat-cepat berbuka, belum beduk sudah berbuka. Ini salah nih. Hati-hati, jangan salah pemahaman. Jangan salah pemahaman. Oh, kata Rasulullah katanya cepat-cepat buka. Ya sudah, cepat nih. Itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di antara antum semua ada pertanyaan seputar puasa, silahkan. Kita cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepastian keridhaan Allah SWT. Yang kedua tadi menyampaikan bahwa dalam bulan Ramadan itu kita beribadah makin banyak jumlah Ramadan seperti 1 bulan dan seterusnya. Dan baginda Rasulullah mengamalkan pada bulan-bulan pada malam-malam yang ke atas. Yang saya tanyakan, kalau kita mengambil indikator al-ukur dari 10 malam yang pertama, diberikan Allah SWT, dan 10 malam kedua dan 10 malam ketiga, itu pahala-pahala. Kalau kita melihat pahalanya, kita tidak dapat mencatat. Tapi bagaimana baginda Rasulullah SAW banyak malam yang berikutnya dia banyak beribadah, di mana kita mengambil nilai-nilai pahala yang tercatat secara tercatat. Kita bisa meletakkan pahala ini jumlah malam 10 malam pertama dan jumlah 10 malam kedua
dan jumlah 10 malam ketika. Karena kita supaya tahu nanti makin banyak kita puasa yang kata di ibadah kita makin tinggi. Yang ketiga saya tanyakan tadi bahwa sahur itu bisa kita laksanakan pada jam 12 ke bawah. Sekarang kita hubungi dengan ibadah sahur jam 12 ke bawah, baru timbul waktu sahur. Dan mana letaknya niat yang kita lakukan di dalam sahur itu? Apakah sebelum jam 12 atau saat jam 12 ke bawah? Terima kasih. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu ada 3 derajatnya. Ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Naik lagi tingkatnya, shaumul khusus, puasanya orang khusus. Naik tingkat lagi, shaumu khususul khusus, puasanya khususnya orang yang khusus. Nah ini beda, beda tingkatannya. Makanya orang, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala pun derajatnya berbeda-beda. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Makanya salah nggak kalau seandainya ada orang beribadah, dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, tidak salah. Karena sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku melaksanakan sholat 5 waktu saja, puasanya puasa Ramadan saja, zakatnya zakat itu saja, dan aku tidak nambah ibadah-ibadah yang lain, masuk dah aku surga ya Rasulullah? Masuk kata Rasulullah. Artinya tidak salah kalau seandainya orang beribadah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sendiri yang berjanji ngasih ganjaran kalau seandainya kalian taat kepadaku, aku beri surga. Itu bagian bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti pengen mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang jelas yang namanya hambanya Allah Subhanahu Wa Taala berbeda derajat-derajatnya. Makanya puasanya orang awam tadi, kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau puasanya orang awam itu bagaimana? Kafful batni wal faraji an qada'is syahwati. Yang namanya puasanya orang awam itu yang penting dia menahan perutnya, menahan syahwatnya, menahan kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nanti dia akan mendapatkan ganjaran juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita memvonis, oh ini kamu ini ibadahnya karena apa? Karena surga, berarti kamu bukan karena Allah. Oh tidak, saya ibadah karena surga ini karena Allah yang menjanjikan untuk saya kalau saya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lah untuk apa kita ibadah mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan dari janjinya Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap yang namanya kebaikan pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita beribadah? Karena tadi ketika aku taat tadi, aku disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aku disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan aku ganjaran. Itu yang aku tujuanku beribadah. Sama saja baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah untuk surga itu balik-baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada lagi puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu apa katanya? Kaffus sam'i wal basari
wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi 'anil atham. Yang namanya puasanya orang khusus bukan hanya sebatas urusan zahir saja, urusan syahwat saja, urusan perut saja, enggak. Yang namanya puasanya orang khusus itu dia menahan telinganya, pendengarannya, menahan penglihatannya, menahan apalagi lisannya, menahan tangan, kaki dan seluruh anggota badannya tadi dari yang namanya dosa. Naik lagi derajatnya itu. Naik lagi derajatnya orang tersebut. Nanti naik derajat yang lebih tinggi lagi apa? Saumu khususul khusus. Imam Ghazali membagi itu derajat seorang hamba yang berpuasa itu. Apa? Saumul qalbi 'anil himamid daniyah. Dia menahan menahan apa? Bukan hanya menahan anggota tubuhnya saja. Menahan hatinya. Makanya sumber segala sesuatu itu dari hati. Apa dia? Menahan hatinya dari keinginan-keinginan yang hina. Wal afkar ad-dunyawiyah. Dari pikiran-pikiran duniawi. Tak mau lagi dia. Tak mau lagi urusan-urusan yang hina, urusan-urusan duniawi, tak mau lagi dia. Dia tinggalkan, dia tahan semua, dia tolak semua itu. Dan dia hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa kaffuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Dia nahan dari apa saja yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kategori yang ketiga ini ketika dia menghakimi dirinya itu, kalau seandainya ada sedikit getaran hati, fikiran hati ini ke urusan duniawi, dia menghakimi dirinya itu, memvonis dia telah melakukan maksiat. Urusan duniawi hatinya saja, lintasan hatinya saja, kalau seandainya dia berpikiran seperti itu, saya sudah melakukan kesalahan. Tapi tidak salah Pak, tidak salah Pak Imam. Kalau seandainya ada orang beribadah, beribadah karena mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tadi, pertanyaan kedua tadi Pak. Sahur ketiga. Menampakkan atau indikator kita bahwa malam-malam berikutnya itu lebih banyak pahalanya. Jadi nilai-nilai 10 malam pertama seperti apa nilainya? Malam Rahmat, malam Kambulan, dan malam 3 Nah, hal itu kita tahu semua nih. Ingin tahu aja, tapi pembuktian daripada pahala itu, nilai pahala tadi seperti apa? Supaya nanti kita menyampaikan kepada yang lain supaya dia mengerti pula dengan nampaknya nilai itu. Artinya dia terbuka untuk selalu motivasi dia belajar atau memahami tentang ini, bukan sekedar tahu aja gitu. Terima kasih. Inilah pentingnya kalau seandainya kita ini materialistis, pasti tidak ada itu orang yang namanya maksiat. Makanya tambah apa? Tambah ke depan dari bulan Ramadan itu tambah ningkat. Ini membuktikan bahwasanya ini hamba ini memang betul-betul pilihan. Betul-betul dia ini ingin ngejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kalau seandainya ditampakkan, pahala itu ditampakkan, semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini pasti
pasti ramai. Selalu ramai, bahkan tambah ramai. Nah, kalau indikatornya itu dizohirkan, tidak bisa zohir. Pahala tidak ada yang zohir. Pahala itu tidak ada yang zohir. Inilah untuk di dunia ini, ad-dunya sijudul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Tambah dia bisa menahan, mengekang hawa nafsunya, ya tambah itulah dia akan dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar selalu termotivasi, makanya selalu meningkatkan, kita harus baca itu. Baca itu ibadahnya Rasulullah bagaimana, ibadahnya sahabat bagaimana, generasi-generasi berikutnya bagaimana, itu nanti bisa meningkatkan motivasi kita. Makanya ada cerita, ada seorang alim setiap mau menjelang masuknya bulan Ramadan, dia kumpulkan semua anaknya, cucunya, dia kumpulkan semua. Dikumpulkan semua, ditanya satu-satu, tahun ini kau mau meningkatkan apa ibadah kau di bulan Ramadan ini? kata ayahnya tadi, dia jawab, ayah, nanti aku tahun kemarin 1 kali khatam, tahun ini insyaallah 2 kali khatam. Tanya lagi, kalau kau apa? Aku ini janjinya. Ningkatkan. Jadi harus ada peningkatan. Ditanya ini, ditanya. Semua yang sudah ditanya itu nangis. Si bapak ini nangis dia. Hei anakku, ada di antara kalian yang mau menjual waktunya untukku? Ada gak di antara kalian yang mau menjual waktunya untukku, biar aku bisa meningkatkan lagi kualitas ibadahku? Kenapa? Karena orang alim ini sebelum Ramadan sudah habis waktunya untuk ibadah. Dia habiskan waktunya untuk ibadah, dan di bulan Ramadan sama, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih lagi, udah mentok situ. Nah, ini makanya tadi orang-orang pilihan tadi, puasanya orang yang derajat 3 tadi. Jadi kalau seandainya kita supaya bisa bersemangat atau memberikan semangat kepada orang lain, kita bukakan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antaranya Rasulullah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah itu, Rasulullah kalau sudah di akhir bulan Ramadan itu Rasulullah tidak pulang lagi. Tidak masuk, karena rumahnya Rasulullah itu dari masjid itu cuma itu saja. Tidak masuk ke biliknya Sayyidatuna Aisyah. Kalau di awal-awal, kalau disebutkan dalam riwayat itu, kalau di awal-awal Rasulullah masih ngelirik, buka kamarnya tadi, ada Aisyah. Sampai-sampai dalam riwayat itu kepalanya Rasulullah masuk di dalam bilik tersebut, dan Sayyidina Aisyah menyisir rambutnya Rasulullah, dirapikan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika di akhir sudah Rasulullah sama sekali tidak masuk atau balik ke rumah lagi sampai tiba waktunya sahur. Mengingatkan para keluarga, ayo bangun, yang belum witir ayo witir. Nah, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan, memotivasi supaya kita bisa tambah banyak lagi, tambah semangat lagi, baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarahnya sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarahnya para imam-imam. Tadi seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan, itu beliau sangat cinta Al-Qur'an. Sangat cinta Al-Qur'an. Nah, kalau seandainya masalah niat itu dimulai dari berbuka. Dari yang namanya berbuka itu sudah mulai boleh kita niat. Makanya khusus yang namanya puasa itu niatnya itu sebelum puasanya. Makanya dalam hadis, "Man lam yubayyitis shiyam fala shiyamalah." Barang siapa yang tidak niat di malam, maka dia tidak dianggap dia berpuasa. Makanya kalau puasa Ramadan wajib niat sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Niatnya saya dalam hati besok saya niat puasa Ramadan, sudah cukup. Sudah cukup kita niatnya
niatnya seperti itu. Tidak harus nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau niat itu harus diqayyid, digaris bawahi harus setelah sahur. Tidak. Ini tidak diharuskan. Yang penting dia sudah azam, dia pasang niatnya setelah berbuka sampai sebelum terbit fajar, itu masuk waktu dia boleh berniat, terlepas orang tersebut mau makan atau belum makan. Ada lagi? Mereka berada di masjid seharian ibadah bahkan diantarkan di masjid. Bagaimana kalau kita cuma yang pernah kami praktekkan itu cuma dari jam 2 sampai jam 4 subuh? Tidak apa-apa. Tidak apa. Iktikaf itu sudah dapat kalau seandainya orang itu sudah masuk, diam sejenak, keluar lagi sudah dapat. Sudah dapat dia pahala iktikaf. Jadi tidak harus disyaratkan iktikaf itu sampai seharian malam, tidak harus. Tapi keutamaan iktikaf itu ya memang kalau ingin dapat pahala iktikafnya lebih banyak, ya lebih lama dia berdiam di masjidnya. Tapi kalau untuk iktikaf sendiri sudah dapat dia pahala iktikaf kalau seandainya dia masuk, dia niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala, sudah dapat. Dia duduk sejenak, keluar lagi sudah dapat pahala i'tikaf. Tapi mana afdalnya? Ya afdalnya bagaimana dia tambah lama dia di dalam masjidnya, tambah lama, tambah banyak dia akan mendapatkan pahalanya. Ada lagi? Cukup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu harus dari kesabaran. Banyak di antara kita kadang-kadang menggibah walaupun itu benar dan fitnah. Yang saya tanyakan, bagaimana menghadapi orang tersebut? Apakah kita belikan nasi bungkus atau buang dia untuk berbuka atau bagaimana pencerahan Ustaz? Terima kasih. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Apa? Al-kadzib, dusta. Wal ghibah, wan namimah, provokator, provokator, namimah. Wal yaminul kadzibah, sumpah dusta. Wan nazar bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Nah ini termasuk yang kata Rasulullah, kamin shaimin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, 5 hal ini. Makanya kalau seandainya innamas shaumu junnatun, puasa itu perisai, tameng, benteng kita. Dengan puasa kita terbentengi, terperisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Kalau di antara kalian, kata Rasulullah, puasa, jaga lisannya, jangan ngomong kotor, jangan melakukan hal-hal yang bodoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ini imra'un qatalahu. Kalau seandainya ada seseorang ngajak perang, ngajak berantem, ngajak saling caci, au syatamahu, atau diejek-ejek tadi, difitnah dan segala macam tadi, falyaqul inni shaim, aku puasa. Makanya kata Rasulullah apa? As-shaumu junnatun. Puasa itu perisai. Ketika dia bilang saya ini puasa, jangan sampai ibadah saya ini cuma hanya dapat lapar dan haus saja, sudah tahan. Dengan apa kata Rasulullah? Katakan, kalau seandainya dia takut riya,
Kata ulama, kalau seandainya dia takut riya, katakan dalam hatinya saja, dalam batinnya saja. Aku ni puasa, awak ni puasa, awak ni puasa. Tapi kalau seandainya tidak takut riya, ketika ada orang yang caci, ada orang yang fitnah, ada orang yang ghibah, saya puasa. Artinya biar apa? Biar orang yang mencaci tadi, yang memfitnah tadi, malu dia. Jangan sampai mengotori ibadah orang lain. Ya, sunnah jadi bilang inni shaim, aku ini puasa, aku ini puasa kan. Ada lagi? Karena ada ibadah itu, ada yang ibadah dikhususkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan porsi kepada sahabat itu macam-macam. Melihat kualitas. Iya tadi, makanya tadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keseharian dari sahabat-sahabat tersebut. Makanya ada sahabat yang disuruh Rasulullah jihad, kau berangkat sana, jangan pulang lagi. Ditanya, ya Rasulullah, aku pengen jihadnya bagaimana? Sana keluar, angkat pedang senjatamu, jangan pulang lagi. Nah itulah jihad. Ada lagi kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen jihadmu itu ibumu. Macam-macam. Nah disitulah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini jadi pelajaran untuk diri kita. Bagaimana Rasulullah mengatur porsi-porsinya para sahabat itu. Ada yang disuruh seperti ini, ada yang makanya kita ngelihat, mengaca. Saya ini cocoknya ibadahnya seperti apa? Saya ini lebih cocoknya kalau seandainya misal tadi, contohnya banyak-banyak Al-Quran atau bacanya dengan tadabbur. Ada bacanya, dia khotam cuma sekali, tapi Masya Allah dengan tadabbur. Dengan difahami maknanya, diresapi maknanya. Nah, kalau orang yang seperti ini dia merasa enak, nyaman, lanjutkan cara baca Al-Qur'annya. Tapi kalau ada orang yang senang, semangat dia, tambah dia baca Al-Qur'an, tambah nikmat, tambah banyak, laksanakan. Jadi ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Makanya yassiru wala tu'assiru. Ibadah itu cari yang enak, yang nyaman. Misalnya tarawih, cari yang nyaman. Kalau seandainya 8 nyaman, silakan yang 8 nyaman. Kalau yang nyamannya 20, silakan yang 20. Kalau yang mau 100 rakaat, silakan yang 100 rakaat. Yassiru wala tu'assiru. Jangan kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, makanya Rasulullah pun ketika memberikan porsi amalan kepada sahabat pun macam-macam. Nah, disitulah pelajaran kita ngambil. Pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi tidak bertentangan, tidak bertentangan, tapi bahkan bisa digabung. Kalau seandainya bacanya nanti bakal bacanya tadi tidak dapat maknanya, tidak dapat isinya, maka jangan khotamkan. Jangan ngebut-ngebut bacanya dan banyak-banyak. Baca dengan pelan-pelan, diatur waktunya dan segala macam seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Kenapa? Tidak, bukan jadi patokan, bukan jadi larangan, bukan suatu larangan. Itu hanya mengatur waktu saja, aturan mengatur waktu, bagusnya bagaimana? Ya silakan. Yang punya hajat, yang punya ini boleh apa namanya? Boleh melakukan kegiatannya, melanjutkan kegiatannya itu. Tidak dipaksa. Ya, silakan, Pak.
kita melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan ini, kalau kita sering kita lakukan, ada yang 8 rakaat 3 witir, ada juga yang 20 rakaat 3 witir. Ada satu lagi yang pernah saya alami juga, melihat juga ya, di Saudi Arabia itu sholat tarawihnya dilakukan 10 pertama 8 rakaat 11 mau witir, yang kedua begitu juga, tapi yang 10 terakhir dia itu melakukan tarawih itu 8 rakaat langsung pulang, nanti jam 2 malam dilanjutkan lagi Pak Ustaz untuk melakukannya. Kenapa di sana dilakukan bisa 2 tipe gitu. Ya. Yang terakhir imam di sana juga ada yang membaca Al-Quran. Itu gimana hukum Pak Ustaz? Sementara kita harus hafal Al-Quran ketika kita menjadi imam. Megang Al-Quran. Oh, megang mushaf tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kalau megang goyang-goyang, nggak boleh. Megang itu bisa saja, tidak apa. Yang penting gerakannya itu jangan sampai 3 kali berturut-turut, itu saja. Yang di dalam madhab Syafi'i, yang membatalkan sholat itu kalau gerakannya tadi 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kalau seandainya tidak berturut-turut, misalnya contohnya ini mushaf nih, 1, 2, 3, berhenti, dikasih tanda lagi, tidak batal. Kalau yang batal tuh kalau seandainya dibuka langsung kayak gini, nah nih, itu namanya gerakan 3 kali berturut-turut, batal. Tapi kalau tidak ini, dan tidak ada larangan, kalau seandainya di dalam sholat tuh tidak boleh buka mushaf, tidak ada larangan. Silahkan. Kalau seandainya merasa nikmat baca sholatnya tadi dengan baca mushaf, silahkan. Cari sesuatu yang bisa menjadi nikmat ibadah tersebut, bukan memberatkan ibadah tersebut. Dan yang namanya tarawih tadi, tarawih itu kalau ngelihat ibadahnya Rasulullah, sahabat, tarawih itu sepanjang malam. Makanya tadi di awal tadi sepanjang malam. Makanya dinamakan tarawih. Tarawih itu ada jeda. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Makanya dinamakan tarawih karena sholat itu santai. Sholatnya santai. Jadi makanya ketika makanya saya kuliah di Yaman. Ini lebih aneh lagi Pak, mungkin Bapak. Saya kuliah di Yaman, itu tarawihnya setiap masjid beda-beda. Setiap masjid beda. Kalau masjid ini salat tarawihnya ba'da Isya langsung ada. Ada lagi salat tarawihnya jam 10, ada. Ada salat tarawihnya jam setengah 12, ada. Ada jam setengah 1, ada. Bahkan jam setengah 2 pun ada. Makanya kita tinggal pilih mau salat tarawih yang mana. Silakan tadi. Oh, saya ini kalau habis maghrib ini biasanya ngantuk. Istirahat dulu. Istirahat tidur. Biar apa? Biar nanti salat tarawihnya semangat. Ada staminanya. Bukannya nanti cepatlah selesai, cepet lihat waktu lagi. Akhirnya bukan tarawih namanya, bukan santai sholatnya, bukan nikmat lagi sholatnya. Hilang esensi dari tarawih tersebut. Jadi silahkan mau tarawihnya bagaimana pun silahkan. Yang lebih afdal dari itu. Makanya di Temboro itu sholat tarawihnya dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 3. Sampai 1 khatam Al-Quran. Nah, silahkan kalau ada yang mau prakteknya silahkan. Yes, ambil ibadah yang enak tadi. Ambil ibadah yang enak. Ditutup, tapi ditutupnya dengan witir. Nah, ada yang sebagian yang sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja. Tidak dianjurkan tapi boleh. Apa? Dia salat tahajud setelah dia salat witir. Sudah salat witir nih. Ditutup dengan witir. Sudah, seharusnya ditutup dengan witir, jangan sholat lagi. Tapi dia sholat qiyamul lail katanya. Nah, ini apakah dilarang? Tidak dilarang. Tapi apakah afdal? Tidak afdal. Caranya bagaimana? Ya sudah, jangan dulu nanti. Ketika di awal-awal tadi, jangan dulu sholat witir.
Kalau kamu mau lanjut lagi nanti, witirnya nanti di akhir, di penghujung. Ketika kamu sholat tarawih, silahkan sholat tarawih 8 rakaat, istirahat, bangun, sholat lagi. Mau berapa rakaat silahkan, sekuatnya. Baru ditutup dengan witir. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini fenomena yang terjadi di Pulau Jawa. Ada sholat tarawih sampai dengan minit tutup. Iya. Katanya untuk memakai para pemuda untuk meramaikan masjid menggunakan barang itu gimana? Kalau seandainya wallahu a'lam bimuradih, enggak tahu kita niat dari kiainya tersebut tuh. Tapi esensi dari tarawih enggak dapat. Inti dari tarawihnya enggak dapat. Tapi kalau seandainya biar orang itu biar orang-orang yang anak-anak muda itu malas-malas salat tarawih, ya, tergantung dia. Innamal a'malu binniyat, tapi dengan syarat. Salatnya itu harus sempurna rukun-rukunnya. Kalau seandainya rukunnya ada yang kurang satu, ya percuma saja sudah. Nggak bakal sah. Intinya itu saja. Kalau seandainya ada tumakninahnya, tumakninah itu apa? Subhanallah. Nih, subhanallah. 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 Itu dah tumakninah. Kalau seandainya dapat tumakninahnya, ala kulli hal salatnya sah. Tapi kualitas tarawihnya dipertanyakan. Kualitas tarawihnya dipertanyakan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Boleh, silahkan. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, silahkan. Nggak ada larangan. Yang larang itu kalau seandainya dia buka mushafnya tadi sampai menyebabkan gerakannya tadi 3 kali berturut-turut. Kenapa? Karena bisa membatalkan sholatnya. Itu saja. Karena yang namanya di antara ibadah yang paling afdal itu membaca Al-Quran dengan melihat mushafnya itu. Jadi baca Al-Quran dengan lihat itu ibadahnya berlipat-lipat dengan baca Al-Qurannya sama melihatnya tadi. Tidak ada larangan, tidak ada larangan. Silahkan. Ada lagi? Enak kalau sekarang kalau habis maghrib tuh dikejar-kejar waktu. Kalau sekarang yang duduknya yang kepanasan. Insyaallah kalau seandainya nanti saya insyaallah niatnya nanti bakal membahas tentang orang-orang yang wajib membayar puasanya nanti, seperti misalnya perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, itu bagaimana hukumnya. Juga nanti takaran fidyah itu bagaimana, karena simpang siur sekarang ini. Fidyah itu sampai 30.000, mahal itu 30.000. Kalau seandainya 30 hari berapa, Pak? Tahu? Fidyah itu kalau madhab Syafi'i bukan sa' tapi mud. Mud itu berapa? 7,5 atau 750 gram. 750 gram makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, ya sudah 750 gram beras. Tidak harus satu porsi. Tidak harus satu porsi, dan ini harus disampaikan. Jangan sampai orang malah keberatan. Ini kok mahal betul bayar fidyahnya. Itu. Jadi fidyah itu kalau dalam mazhab Syafi'i bukan bentuk makanan, tapi bentuknya beras, karena makanan pokok di Indonesia ini
beras. Takarannya berapa? 750. Kalau mau digenapkan 1 kilo lebih afdol. Kenapa? Sisanya jadi sedekah sunnah. Nah, itu. Jadi 1 hari itu kalau dia mau kasih 1 kilo ya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kalau dia mau ngasih 30.000 tadi lebih bagus. Sudah kasih beras, kasih duit lagi lebih bagus. Malah dianjurkan. Tapi jangan mengatakan harus 30.000. Nah, itu tidak boleh. Karena takarannya beda. Insyaallah kalau seandainya nanti minggu-minggu berikutnya ada mau bertanya silahkan. Dan juga kita akan juga membahas tentang problematika tentang mengganti zakat fitrah itu dengan uang. Ya. Dan banyak sekali. Dan ini perlu kita sampaikan. Ini bagian dari amanat ilmu. Tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk amanat ilmu. Kalau bukan karena amanat ilmu, berapa? Karena kata Rasulullah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya tadi, maka dia akan dicambuk oleh api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Hakadha minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita salat isyraq.